Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar kata-katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah perikop yang merupakan salah satu yang paling penting di dalam Alkitab, yaitu mengenai hukum yang terutama. Tadi kita sudah baca ayatnya, dan sekarang kita akan merenungkan sedikit maksud daripada perikop ini. Nah, ketika dikatakan hukum yang terutama, itu artinya hukum yang paling penting, hukum yang nomor satu. Ya, kalau kita bicara nomor satu, itu berarti itu yang ditaruh di paling atas begitu. Nah, ketika para ahli agama, ahli Farisi, orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, hukum yang terutama tuh apa sih? Saudara-saudari terkasih, ketika pada masanya Yesus, para ahli agama ini, mereka mempelajari semua hukum Taurat, hukum-hukum yang diturunkan oleh Musa, dan mereka memperdebatkan terus-menerus, mana yang paling penting, mana yang paling penting, yang ini kah, dan mereka belum menemukan hukum yang nomor satu itu yang mana gitu ya. Bagi mereka itu semuanya tuh seperti levelnya itu hampir berimbang. Jadi mereka berpikir, kita tanyakan saja kepada orang ini yang hanya seorang anak tukang kayu, dia mana mungkin bisa menjawab akan hal itu. Tapi justru pada perikop ini kita lihat ya, jangankan pada masa dulu, bahkan pada masa sekarang pun ketika media sosial begitu banyak bertebaran di mana-mana, kita bisa mendapat pengetahuan begitu banyak dari sisi psikologi, sisi manapun yang ada. Jawaban Yesus bagi saya itu sungguh kalau dalam permainan catur itu seperti skakmat gitu ya. Udah tidak ada celah lagi, udah tidak bisa lagi diperdebatkan. Yang pertama itu ada di ayat 30 ya, Markus 12 ayat 30. Kita sudah tahu semua, kata-katanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa sekali. Bayangkan 3 hal
yang paling penting dalam hidup manusia. Itu yang pertama adalah dengan segenap perasaanmu, hatimu, apa yang kamu rasakan dan sebagainya. Itu nomor satu. Nomor dua, segala apa yang menjadi kehendakmu, keinginanmu, itu jiwamu. Dan kemudian akal pikiranmu, apa yang kamu pikirkan, pengetahuanmu, logikamu, semuanya. Tiga hal itu ditambah lagi yang terakhir, dia katakan kekuatan kita, segenap kekuatan kita. Kita mungkin tidak bisa melakukannya, tapi semuanya itu harus kita berikan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi tidak ada celah dalam hal itu ya. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Sedangkan yang kedua di ayat 31, bagi saya ini agak lucu sih. Perintah yang kedua itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Jadi sayang orang kayak sayang sendiri. Kalau ibarat kata hari ini saya melakukan skincare, ya, kalau para wanita kan suka skincare zaman sekarang ya. Skincare-nya seperti bagaimana merawat diri, maka kamu juga perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Sayangnya sama, ya. Kita pengen kesehatan kita baik, kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi apa yang kita lakukan kepada diri sendiri, seberapa sayang kepada diri sendiri, itu lakukan kepada orang lain juga. Jadi dua hukum ini tidak bisa dicari celahnya lagi. Mau dicari celahnya seperti apapun sudah tidak bisa. Ya, kenapa? Karena itu menyangkut seluruh inti daripada hidup manusia. Ya, segala pikiran kita, segala perasaan kita, segala kehendak kita, bahkan kekuatan dalam hidup kita, bahkan mencintai diri sendiri, semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita buktikan kepada sesama yang kelihatan. Itulah dua hukum yang terutama dari seluruh pejabaran hukum yang paling penting. Saudara-saudari sekalian, bagi saya, karena saya baru bertobat kenal Tuhan Yesus secara pribadi waktu saya sudah berumur hampir 20 tahun. Sebelumnya saya bukan seorang Kristiani. Jadi bagi saya ketika membaca ini actually seperti impossible gitu ya. Itu kayak nggak mungkin lah gitu. Mana mungkin sih kita tuh bisa memberikan apa semuanya kita. Bahkan kepada orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi yang kelihatan aja, yang hidup sama-sama dengan kita aja, kita masih hitung-hitungan gitu ya. Kita masih hitung-hitungan. Bahkan sama diri sendiri, sometimes kita tuh agak pelit. Kita hitung-hitungan begitu. Tapi hari ini Tuhan bilang semuanya. Kamu kasih ke Tuhan. Itu hukum yang terutama. Mau mengikut Tuhan, itu hukum yang terutama. Jadi ketika saya membaca ayat ini kayak impossible gitu loh. Tapi Tuhan itu baik. Dia memberikan bukan hanya satu hukum, ya, dia bukan kasih hanya satu hukum, tapi dia memberikan support ayat-ayat yang bisa membuat kita melakukan hukum tersebut. Kalau dia sudah bilang bisa, maka seharusnya kita bisa. Kenapa? Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan seperti begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari sekalian, kalau kita pikir dengan manusia lama kita sebelum bertemu dengan Kristus, sebelum kita mengerti firman, maka itu nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia lama kita semuanya pusatnya adalah saya. Saya yang penting. Saya punya mau dan apa yang saya pikirkan. Semua itu adalah mengenai saya. Kedagingan kita, dari kita kecil sampai kita umur berapapun kita, semua fokus titiknya adalah saya. Ya, bahkan rasa sakit saya, luka batin saya, semua adalah mengenai saya. Karena itu impossible, tidak mungkin melakukan kedua hukum itu. Maka karena itulah di 2 Korintus 5 ayat 17 tadi berkata, kalau kita sudah di dalam Kristus, kalau kita mau melaksanakan hukum Kristus, dua hukum yang terutama itu, maka kita harus menjadi ciptaan baru. Kita harus menjadi orang baru, manusia baru yang mengenal firman Tuhan. Yang lama-lama udah lewat, yang lama-lama sudah tidak berlaku lagi.
Ya, kita harus menjadi seseorang yang terjun bebas seperti bayi. Kita mulai lagi dari nol, kita belajar lagi semuanya tentang firman Tuhan, dan kita mencoba melakukan hal tersebut tentunya dengan bantuan daripada Roh Kudus. Karena kalau kita sendiri gak bakal bisa. Ya, tapi Tuhan bilang Dia memberi kita roh yang untuk menolong kita, ya, roh kebenaran. Karena itu saudara-saudari sekalian, hari ini kita merenungkan, kalau masih banyak saya dalam hidup ini, kalau saya masih merasa, oh kamu yang salah, kalau ini dia yang salah sih, saya mah nggak bisa, saya kan orangnya udah begitu, udah nggak bisa dirubah lagi, saya orangnya seperti begitu kok, semua orang juga udah tahu, seharusnya kamu ngerti dong saya. Kalau masih sering berpikir seperti itu, maka kita masih seperti ciptaan yang lama. Semua mengenai saya, bukan mengenai Tuhan, apalagi mengenai sesama. Karena itu hari ini mari kita sama-sama merenungkan. Saya tahu bahwa setelah begitu lama mengikuti Yesus, saya sendiri itu ternyata masih banyak sekali. Dan saya banyak dibentuk dalam pelayanan. Saya konflik sama banyak orang, kemudian saya belajar bahwa ternyata ketika kita mengamalkan, kita melakukan firman Tuhan, memang benar. Semuanya harus nomor satu mengenai Tuhan dan kedua kepada sesama. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah satu hari mungkin kita akan kecewa, kita akan marah, dan kita akan berbalik daripada Tuhan. Demikianlah renungan pada hari ini, dan mari kita bersama-sama kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk Engkau mengingatkan kembali kepada kami semua bahwa ketika mengikut Engkau, yang paling terutama itu adalah Tuhan nomor satu, kemudian sesama yang nomor dua. Bukan saya Bapa, bukan saya. Ajar kami ya Tuhan, sebab kami tahu itu hal yang sulit sekali. Ketika dunia ini zaman sekarang Tuhan begitu berpusat kepada diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Tidak mau rugi Tuhan, kami hidup tidak mau rugi, kami mau untung terus Tuhan. Tolong setiap daripada kami, tolong ubah pikiran kami, ubah kehendak kami, ubah segala perasaan kami supaya terus datang mencari Engkau, terus bergantung kepada Engkau ya Bapa. Mari ya Tuhan, biar Engkau yang tolong setiap daripada kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengamalkan kedua hukum ini ya Bapa. Tentu saja kami tahu perjalanan kami tidak mudah Tuhan. Sedikit demi sedikit kami akan berubah, sedikit demi sedikit Engkau kikis, sedikit demi sedikit Engkau bentuk Tuhan. Supaya hari demi hari bisa menjadi semakin sempurna di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mau merenungkan firman-Mu pada hari ini Bapa, supaya sungguh-sungguh bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Hanya demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.